Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hampir semua orang pernah mengalami luka karena orang lain. Ada kata-kata yang menyakitkan, sikap yang mengecewakan, fitnah yang merusak nama baik, atau perlakuan yang terasa tidak adil. Luka-luka seperti itu seringkali tidak mudah dilupakan. Bahkan kadang-kadang, meskipun peristiwa itu sudah lama berlalu, kenangannya masih tersimpan dalam hati. Mungkin karena pengalaman seperti itulah Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan Petrus sebenarnya sudah menunjukkan kemurahan hati. Pada zaman itu, mengampuni sampai 7 kali sudah dianggap sangat luar biasa. Petrus mungkin merasa bahwa ia telah menawarkan sesuatu yang besar. Namun jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudari, Yesus tentu tidak sedang mengajarkan matematika. Ia tidak meminta para murid menghitung satu persatu kesalahan orang lain hingga angka 490. Angka itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pengampunan tidak boleh dibatasi oleh hitungan. Pengampunan harus menjadi cara hidup seorang murid Kristus. Saudara-saudari, mengapa Yesus meminta sesuatu yang begitu sulit? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan.
ada seorang hamba yang berutang sangat besar kepada rajanya. Jumlah utangnya begitu besar sehingga mustahil dibayar seumur hidupnya. Ketika sang raja hendak menuntut pembayaran, hamba itu memohon belas kasihan. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi, sang raja menghapus seluruh utangnya. Bayangkanlah perasaan hamba itu. Ia datang dengan ketakutan, tetapi pulang dengan kebebasan. Ia datang sebagai orang yang hampir kehilangan segalanya, tetapi pulang dengan hidup yang dipulihkan. Namun kisah itu berubah menjadi tragis. Hamba yang baru saja menerima pengampunan besar, ternyata tidak mau mengampuni temannya yang berutang jauh lebih kecil dari kepadanya. Ia mencekik temannya dan menuntut pembayaran sampai lunas. Saudara-saudari, disinilah Yesus mengajak kita bercermin. Bukankah kita sering seperti hamba itu? Setiap hari kita memohon belas kasih Tuhan. Dalam doa Bapa kami kita berkata, ampunilah kesalahan kami. Kita datang kepada Tuhan membawa dosa, kelemahan, kegagalan, dan ketidaksetiaan kita. Dan Tuhan tidak pernah bosan mengampuni. Rahmat-Nya selalu lebih besar daripada dosa kita. Namun ketika giliran mengampuni sesama, hati kita sering menjadi keras. Kita ingin menerima belas kasih, tetapi sulit memberikan belas kasih. Kita ingin diampuni, tetapi enggan mengampuni. Saudara-saudari, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus ternyata bukan hanya tentang kehidupan sesudah kematian. Kerajaan Allah hadir ketika belas kasih menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Allah hadir ketika suami dan istri saling memaafkan. Kerajaan Allah hadir ketika saudara yang bertengkar berani berdamai. Kerajaan Allah hadir ketika seseorang melepaskan dendam yang telah lama dipeliharanya. Mengampuni memang tidak berarti melupakan begitu saja. Mengampuni juga tidak berarti membenarkan kesalahan. Luka bisa saja merasa terasa. Kenangan pahit mungkin belum hilang sepenuhnya. Tetapi mengampuni berarti menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Saudara-saudari, seringkali yang paling menderita bukan orang yang kita benci, melainkan diri kita sendiri. Dendam mengikat hati, kebencian mencuri damai. Sebaliknya, pengampunan membebaskan. Ketika kita mengampuni, kita sedang membiarkan rahmat Tuhan menyembuhkan luka yang selama ini kita bawa. Yesus sendiri telah memberikan teladan yang paling sempurna. Ketika tergantung di kayu salib, saat dihina, ditolak, dan disiksa, Ia masih mampu berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari, itulah kasih Allah. Kasih yang tidak berhenti ketika disakiti. Kasih yang tetap mengalir bahkan ketika ditolak. Kasih yang mengubah salib menjadi jalan keselamatan. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk bertanya kepada diri sendiri, adakah seseorang yang masih sulit kita ampuni? Adakah luka yang masih kita simpan? Adakah kemarahan yang selama ini kita pelihara? Mungkin kita belum mampu mengampuni sepenuhnya hari ini. Tidak apa-apa. Yang penting adalah membuka hati dan memulai langkah pertama. Mintalah rahmat Tuhan, sebab pengampunan bukan pertama-tama hasil kekuatan manusia, melainkan karena rahmat Allah di dalam hati kita. Semoga setiap kali kita menerima belas kasih Tuhan, kita juga belajar membagikan belas kasih itu kepada sesama. Semoga melalui pengampunan yang kita berikan, kerajaan Allah semakin nyata di dalam keluarga, komunitas, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda